Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Marilah teman-teman dengan sikap sempurna kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Mbak. 2 jempol untuk Mbak. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita bernyanyi dulu ya. Baik, Bu. Pancasila, aku dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila rakyat Nomor sentosa pria bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Nah, sekarang kita memasuki materi makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragamnya suku, bangsa, budaya, agama, bahasa, serta keadaan ekonomi. Ibu mau tanya, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda, benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, di keluargamu mungkin juga ada yang berbeda budaya, benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Saat pergi ke daerah lain, kita dapat mendengar bahasa yang berbeda, benar atau enggak? Iya, Bu, benar. Ya, di sekolahmu mungkin juga ada beberapa agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Selanjutnya, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contohnya, keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, serta ekonomi. Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, kita memupuk atau menanamkan sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan sikap menerima perbedaan satu sama lainnya, mencerminkan persatuan. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi sesama. Selanjutnya, sikap-sikap yang perlu diterapkan semua masyarakat untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacanya?
Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Sikap-sikap yang perlu diterapkan semua masyarakat untuk mencapai persatuan dalam perbedaan yang pertama adalah peduli. Hidup rukun bermulai pada sikap peduli terhadap orang lain. Peduli adalah menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian masyarakat, bersama kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun perbedaan. Toleransi merupakan sikap yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak. Benar ya. Jadi, sikap-sikap yang perlu diterapkan semua masyarakat untuk mencapai persatuan dalam perbedaan itu yang pertama peduli, yang kedua mendahulukan kepentingan bersama, dan yang ketiga itu toleransi. Nah, selanjutnya manfaat hidup rukun. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan Mbak. Manfaat hidup rukun yang pertama menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Ketiga, menghindari perselisihan. Keempat, dapat saling membantu saat mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah, Bu. Ya, benar ya Mbak. Manfaat hidup rukun yang pertama itu menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu saat mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, Mbak Galuh hebat ya, Ibu beri 2 jempol. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contohnya, piket kelas bersama. Contohnya, piket kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Manfaat yang pertama yaitu dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak mengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan, Bu. Ya, benar ya Mbak. Ibu beri 2 jempol untuk kamu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak. Nah, selanjutnya pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di samping itu merupakan gambar apa, anak-anak? Sedang kerja bakti, Bu. Kerja bakti, Bu. Nah, benar. Nah, di lingkungan masyarakat, kita perlu sikap peduli sesama ya. Yang kedua tuh, kita harus membantu tetangga atau kawan yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Jadi kita harus membantu orang itu, jangan pernah membeda-bedakan ya. Yang ketiga, kita juga perlu bersikap toleransi di lingkungan masyarakat. Yang keempat, bekerja sama atau gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat.
Gambar di samping itu gambar apa, anak-anak? Kerja bakti, Bu, bergotong royong untuk Gotong membersihkan royong. lingkungan. Ya, benar. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca manfaat? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Meliana. Baik, Bu. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. 3. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Sudah, Bu. Nah, benar ya Mbak, Ibu beri 2 jempol untuk Mbak. Jadi, manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat itu ada 3. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Siapa ya, Bu? Mbak Erni. Ya, Bu. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu makna persatuan dalam perbedaan adalah keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, serta keadaan ekonomi. Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, kita memupuk atau menanamkan sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Erni, Ibu beri 2 jempol. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Bahagia. Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, baiknya berdoa dulu. Tadi di awal kita membuka dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa. Ibu minta 1 orang untuk memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan Berni. Baik, teman-teman. Setelah kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Erni, Ibu beri 2 jempol. Ingat ya anak-anak, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Semangat Bu. ya, anak-anak. Ya, sama-sama. Bu.